Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada sekarang, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini saya percaya, walau mungkin kita ibadah tidak seperti biasanya, tidak berjumpa satu dengan yang lain, bahkan tidak saling bertatap muka, tetapi saya percaya kasih anugerah dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada sekarang, mari siapkan hatimu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan seorang diri. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan memulaikan ibadah kita pada saat sekarang ini. Dan saya berkenan buat Bapak Ibu sekalian, untuk saya undang semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Boleh silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu ada bersama
Di antara
menyaksikan ibadah live streaming pada saat ini adalah orang-orang yang benar-benar butuh Tuhan, orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang penuh dengan semangat dalam mengiring Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Shalom saudaraku, puji Tuhan. Pada kesempatan ibadah kali ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, sesuai instruksi dari pemerintah dan dari GPI Mawar Saron Pusat, masih berkenaan dengan wabah COVID-19 ya, jadi untuk sementara waktu kita tidak ada ibadah tatap muka seperti biasa demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Jadi ibadah live streaming ini akan tetap dilaksanakan sampai dinyatakan aman ya. Untuk pengumuman yang kedua, Gembala dan pengerja GPI Mawar Saron Citra Indah tetap berusaha melayani jemaat dengan memodifikasi bentuk-bentuk pelayanan. Seperti contohnya pada saat ini ibadah raya live streaming atau online ya. Yang kedua, men-share khotbah-khotbah Bapak Gembala yang terus dipersiapkan oleh tim multimedia. Selanjutnya juga ibadah komsel melalui WA Group. Dan untuk ibadah sekolah minggu dengan memakai link Superbook yang sudah dibagikan tim sekolah minggu. Ya, jadi masih juga banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Gembala dan juga pengerja GPI Mawar Saron Citra Indah secara digital ya. Jadi kita bisa tetap menjalin kebersamaan dalam keluarga besar GBI Mawar Saron Citra Indah. Untuk pengumuman yang ketiga, mengenai pembangunan gedung gereja kita, untuk pembayaran tanah gereja, kita akan ada pelunasan cicilan DP yang ketiga di bulan April ini. Nominalnya sebesar 140.458.931 rupiah. Jadi buat jemaat yang akan membayarkan janji imannya, saudara bisa membayarkan dengan mentransfer melalui rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Untuk pengumuman selanjutnya, gereja kita tetap memerlukan dana untuk operasional mingguan ataupun bulanan. Jadi selama ini seluruh dana operasional gereja menggunakan persembahan dari jemaat, baik itu persembahan umum, persembahan misi, ucapan syukur ataupun persepuluhan. Jadi jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Torkis Nababan ataupun rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Untuk yang berikutnya, saudara juga bisa menyiapkan amplop persembahan di rumah masing-masing, kemudian nantinya dapat dikumpulkan ke gereja setelah kita bisa ibadah tatap muka, atau saudara bisa memberikan ke sekretariat kita yang ada di Bukit Menteng Blok A6 nomor 7 sampai 8, atau saudara juga bisa menghubungi ketua-ketua komsel saudara. Baik, itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah live streaming pada kesempatan kali ini. Kini saatnya Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami Tuhan Yesus, baik itu persembahan syukur, persepuluhan ataupun persembahan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami akan memberikan lewat transfer ataupun kami mengumpulkan ke amplop-amplop persembahan kami di rumah Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap persembahan kami ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mau sucikan Tuhan Yesus. Kau mau Tuhan jadikan persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaikan tanah kering
haus dan lapar akan firman-Mu, maka kami akan mengalami sesuatu yang baru di dalam hidup ini. Ketika kami memiliki jiwa yang membutuhkan, jiwa yang berharap kepada firman-Mu, kami pasti pulang dengan kepuasan, sebab kami percaya firman-Mu mengajak kami untuk datang kepadamu setiap kami yang letih sumber beban berat, sebab ketika kami datang kepadamu maka kami mendapatkan kelegaan. Tuhan, urapilah hamba-Mu, pakai menjadi berkat pada hari ini, supaya kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini buat seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, mereka sedang di rumah, mereka sedang ada di tempat pekerjaan, atau mereka sedang dalam perjalanan. Hamba berdoa supaya kiranya kuasa-Mu yang dahsyat juga nyata bagi mereka. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami dalam setiap menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hamba ini supaya Engkau saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini sesuatu hal yang spesial, tidak seperti biasanya. Walaupun kita ibadah online, namun masih ada tim yang dimana selalu bersama dengan saya, baik di dalam tim Tambori, ada worship leader, bahkan juga semua tim bisa ada dalam ibadah online. Karena sekarang sedang diberlakukan PSBB dari pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang dimana hanya boleh ada 5 orang yang bisa kumpul, sehingga saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, harus menghormati apa yang menjadi keputusan daripada pemerintah, sehingga kedepannya boleh semakin cepat pemerintah kita mengatasi virus COVID-19 ini. Dan saya percaya gereja harus punya peran untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Namun saya percaya juga hari ini bahwa moto GBI Mawar Saron, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Walaupun terbatas keadaan ini, namun kita terus beribadah kepada Tuhan. Saudara boleh duduk di sofa saudara. Saudara mungkin sedang di pekerjaan, saudara tidak bisa ke rumah, saudara pun bisa menyaksikan video ini. Saudara tetap boleh beribadah dan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini saya akan berbagi dengan saudara. Mari persiapkan firman Tuhan, di mana kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Sebab saya percaya di mana firman diberitakan, di situ ada kemenangan, dan iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Mari saudara siapkan Alkitab saudara, dan kita akan sama-sama baca dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman-Nya, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saya memberikan tema renungan kita di kebaktian pada hari ini adalah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari atau setiap pagi begitu saudara bangun dari tempat tidur saudara, ada 2 hal yang membuat hidup kita ini akan berjalan. Yang pertama, kita akan dipimpin oleh Tuhan atau firman Tuhan, atau dipimpin oleh keinginan kita, atau juga mungkin bukan dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh keinginan kita, tapi dipimpin oleh iblis. Inilah yang setiap hari Bapak Ibu kita ini mengalami suatu tantangan. Daging kita lemah, karena itu kita membutuhkan firman Tuhan, sehingga setiap langkah kita adalah langkah yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saya percaya ini bukan sesuatu hal yang gampang dan bukan sesuatu hal yang instan. Ini terus dilatih sampai kita seperti yang Kristus mau. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dunia sekarang sedang mengalami suatu musim yang kita tidak pernah pikirkan, suatu keadaan yang kita tidak pernah rasakan. Namun musim ini harus kita lewati. Hidup ini berjalan terus. Hidup itu bukan hanya bicara sebuah persinggahan. Hidup juga adalah sebuah perjalanan yang dimana terus kita berjalan sehingga pada akhirnya kita sampai kepada garis finish yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan merancang kita, Bapak Ibu, ada di dunia sesungguhnya supaya kita berjalan sesuai dengan rancangannya. Sebab bukan saya yang mau saya dilahirkan ke dunia, tetapi yang kita berkata, sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancang kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi saudaraku, inilah yang membuat kita harus siap menghadapi kehidupan. Dan kita harus berjalan dari satu persinggahan kepada persinggahan yang berikutnya, dari persinggahan yang berikutnya kepada persinggahan yang selanjutnya. Itulah perjalanan hidup. Dan Tuhan memanggil kita supaya kita hidup di dalam rencananya, supaya kita berjalan di dalam kehendaknya. Alkitab yang saya tadi bacakan, Tuhan berkata bahwa Dia hendak mengajar kita dan menunjukkan kepada jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana caranya kita bertindak, kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, saudaraku, jangan terlalu buru-buru melihat satu pintu yang terbuka. Banyak orang salah melangkah karena keadaannya mendesak, kadang mepet, sehingga seringkali kita berjalan bukan lagi menurut kehendak Tuhan. Sehingga banyak orang seringkali mengambil jalan pintas karena dia pikir jalan pintas itu yang terbaik. Sulit Bapak Ibu memang membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana kehendak manusia, yang mana bukan di luar kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kepekaan setiap hari, kita butuh Tuhan, saudara-saudaraku, di hari-hari ini. Tuhan mau mengajar telinga yang mau mendengar. Tuhan mau mengajar hati yang seperti yang Dia mau. Dan kejarlah yang namanya Tuhan di hari-hari ini. Kalau hari ini kau sedang mengalami sesuatu yang kau tidak mungkin merasa nyaman, merasa tidak enak, atau keadaan itu seperti mengecewakan, jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan, atau saudara langsung mengambil keputusan. Seringkali saudaraku, peluang yang terbuka di depan kita belum tentu itu dari Tuhan. Segala sesuatu kau harus uji. Apakah saudara bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Kadang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Sama dengan satu kisah dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kalau saudara baca kisahnya, bagaimana Saul dalam keadaan terdesak mengambil keputusan untuk membakar korban persembahan yang bukan menjadi haknya. Ketika dia berpikir bahwa Samuel tidak datang tepat pada waktunya, pada waktu mereka akan menyerang bangsa Filistin. Akibatnya itu saudaraku, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada Saul, dan akhirnya Tuhan ingin menggantikan Saul dengan Daud. Kelihatannya baik saudaraku, tapi belum tentu berkenan di mata Tuhan. Ini yang harus kita latih setiap hari.
Jangan terlalu buru-buru melihat sesuatunya dengan kacamata manusia. Kalau mungkin sekarang ini kita nggak bisa tahu apa yang harus kita alami, apa yang harus kita hadapi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Dalam perenungan yang beberapa waktu yang lalu, saya memberikan tema, tetap saudara percaya walaupun engkau tidak melihat. Yang kedua, saudaraku, saya membagikan firman Tuhan buat saudara adalah bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, yaitu memiliki kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Saudara-saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita memiliki suatu sikap kerendahan hati. Tuhan tidak bisa dekat kepada orang yang sombong. Tuhan tidak bisa dekat kepada orang yang merasa mampu. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, supaya kau dipuaskan oleh Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar, orang yang haus akan Tuhan, maka mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan bahwa segala jabatan, harta, kedudukan, aku taruh Tuhan di bawah kakimu, bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Barang siapa merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Barang siapa meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Saudara tahu situasi yang terjadi sekarang ini, saudara, itu membuat suatu pelajaran berharga buat kita, bahwa di dunia ini tidak ada yang hebat. Di dunia ini tidak ada yang jago. Di dunia ini tidak ada merasa paling pintar. Karena negara-negara maju pun sama mengalaminya. Negara-negara yang punya teknologi yang hebat pun kelabakan juga dengan situasi sekarang. Supaya apa? Supaya orang sadar bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya tanpa kuasa Tuhan. Apa yang kita tinggikan, saudaraku, kalau bukan Tuhan? Apa yang kita mau sombongkan dengan hidup ini? Kalau saya bisa berbagi dengan saudara lewat firman Tuhan pun, bukan karena saya mampu, bukan saya merasa hebat, saya pun menyadari bahwa saya butuh Tuhan yang terus membutuhkan kasih-Nya, belas kasihan Tuhan setiap hari. Miliki kerendahan hati, saudaraku, dimanapun saudara berada, karena saya percaya berkat orang yang rendah hati itu pasti nyata, sebab Allah tidak mungkin berbohong dalam setiap janjinya. Kita akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya kalau kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya? Adalah ketika kita harus taat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah iman, saudara. Terkadang cara Tuhan memimpin kita seperti Tuhan memimpin Abraham. Tuhan tidak beritahukan terlebih dahulu kemana tujuannya. Tuhan tidak pernah kasih tahu terlebih dahulu apa yang direncanakan. Tetapi Tuhan mau melihat apakah Abraham mau taat, apakah Abraham mau lakukan apa yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya Abraham lulus, sehingga dia disebut menjadi bapa orang yang beriman. Tuhan mau kita menjadi orang yang taat kepada firman-Nya,
Mungkin dia dan saudara sulit bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi jika saudara melakukan, engkau akan melihat. Jika saudara melakukan, saudara akan mengalami. Sebab mujizat dekat dengan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan terlebih dahulu. Saudara mungkin punya teman yang sedang mengalami kekurangan. Saudara mungkin, saya juga Tuhan mengalami kekurangan. Tapi belajarlah berbagi dengan orang-orang seperti itu. Tuhan tidak bangga, saudara, ketika kita menerima berkat. Tuhan lebih bangga ketika kita bisa menjadi berkat buat orang. Menabur seperti Ishak menabur, akhirnya dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Benih yang harus Ishak, saudaraku, yang dia tidak punya lagi, tapi Tuhan katakan menaburlah. Saudaraku, ketaatan itu paling penting dalam setiap melakukan firman-Nya. Belajar menabur dikala kau mengalami kekurangan. Saya bicara dari mimbar ini bukan seolah-olah untuk saya, karena saya pun belajar melakukan apa yang saya khotbahkan hari ini. Belajar menjadi berkat buat orang. Tuhan tidak menciptakan engkau menjadi waduk untuk menampung, tapi Dia menciptakan engkau seperti saluran sungai untuk mengalirkan berkat kepada banyak orang. Cara Tuhan memang kita tidak mengerti, tetapi saudara akan mengerti ketika kau taat. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau rencanakan, bahkan timbul di hatimu, itulah yang akan disediakan bagi orang-orang yang taat kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah engkau hari ini masih taat kepada Tuhan? Atau jangan-jangan engkau sudah mulai mengalami kegersangan rohani, atau sudah mulai engkau berkata, Tuhan, saya hari-hari sudah tidak punya tujuan lagi, saya sudah tidak ada harapan lagi. Ambil sikapmu hari ini, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini dibentuk oleh Engkau. Walaupun mata jasmani saya belum melihat, tapi imanku berkata, suatu waktu aku akan melihat setiap janji-janji. Jadilah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, seperti seorang anak yang selalu taat kepada orang tuanya. Maka saya percaya orang tuanya akan berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dialah Bapa yang sempurna, Bapa yang merancang yang terbaik buat saya dan saudara. Berjalanlah dalam ketaatan, berjalanlah dalam ketaatan. Lihatlah kasih Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati hari-harimu. Tuhan Yesus membuat hari-harimu semakin kau boleh tersenyum ketika kau belajar hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada hari ini. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu. Kau sempurna. Mari angkat pujian ini saudaraku dengan sungguh di hadapan. Dalam rencana Amin Bapa. dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, Murnikan dengan roh-Mu. murnikan dengan roh-Mu.
Biar murnikan kami dengan roh-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Akan pujian ini dikatakan, saya mau berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Biar berkat Tuhan-Mu nyata bagiku di dalam hidupku Tuhan. Kami sungguh katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Dari bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, walaupun engkau hari ini tidak bisa bersama dengan kami di tempat ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga bersama dengan saudara. Saya tetap rindu mendoakan saudara hari-hari ini. Kepada siapa lagi kita meminta pertolongan kalau bukan Tuhan? Kalau saudara yang hari ini sedang mengalami satu pergumulan, mungkin engkau sakit, kau mungkin sedang mengalami sebuah tekanan hidup yang saudara tidak mengerti jalan yang saudara harus alami. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita bersepakat di dalam doa, Tuhan mendengarkan. Sebab Alkitab berkata, ketika kamu bersepakat, maka aku ada bersama dengan kamu. Saya berdoa saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini sedang mengambil suatu komitmen, suatu keputusan, suatu pengakuan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan yang nyata bagi mereka. Kau yang sakit hari ini, percayalah Bapak Ibu, mujizat akan pasti terjadi atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkanmu, sehingga kau yang sakit berkata, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi atas hidupmu. Bagi mereka yang sedang mengalami tekanan hidup, yang mereka mungkin tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, Roh Kudus yang tidak pernah ada batasnya akan melawan mereka, akan menjamah mereka pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang memberitakan hari ini, yang telah naik ke surga, yang memberikan kepastian bagi iman kita, Dia juga Allah yang akan menolong engkau hari ini. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun bagimu. Mari turunkan tanganmu. Bagi saudara mungkin yang butuh didoakan, atau pekerjaan atau usahamu yang sedang mengalami masa-masa kemerosotan dengan situasi yang sekarang, Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan tetap mendoakan saudara supaya saudara tetap dalam pertolongan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu hari ini yang mereka sedang mengangkat tangan mereka, sedang mereka bergumul untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka, untuk pekerjaan mereka. Mohonlah belas kasihan Tuhan turun bagi mereka, sehingga Bapak usaha mereka boleh diberkati Tuhan, dan pekerjaan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Nyata
berbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Bagi saudara yang hari ini Tuhan anugerahkan di bulan ini khususnya, baik bulan Maret kemarin atau bulan April ini, Tuhan karuniakan 1 tahun lagi, atau saudara berulang tahun di bulan 3 atau bulan 4, saudara boleh angkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, Bapa di dalam sorga, mereka yang Engkau karuniai Tuhan di bulan 3 atau bulan 4 ini Tuhan, mereka boleh berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi, bahkan Engkau anugerahkan panjang umur dan kesetiaan dalam mengiringi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang terakhir saya berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, supaya Tuhan memberikan keturunan, memberikan anak buat keluarga dalam pernikahanmu. Yang mungkin kau sudah lama menunggu itu terjadi, mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu. Tuhan, saya membutuhkan pertolonganmu supaya kau memberkati anak dalam pernikahan kami. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka, yang mereka sudah mengidam-idamkan anak dalam pernikahan mereka, dalam nama Yesus, Tuhan berkati Bapa. Nyatalah kuasa-Mu sehingga rumah tangga ini Tuhan boleh menyaksikan betapa hebat dan ajaibnya kuasa Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan lewat pergumulan mereka ini. Dalam nama Yesus, terjadilah mujizat Tuhan itu. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, hamba sudah boleh melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan tim yang mempersiapkan lewat ibadah online pada hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami masih boleh melayani Engkau dengan situasi yang kami alami sekarang. Tapi kami percaya Tuhan, apapun tantangannya, kami mau tetap setia melayani Tuhan. Memberkati Bapak Indonesia yang kami cintai, memberkati Bapak supaya boleh Tuhan negara Indonesia ini yang kami cintai ini boleh segera Tuhan menang menghadapi virus COVID-19 ini. Bahkan pemerintah kami Tuhan yang sudah bekerja keras, kami mendoakan mereka. Berkatilah pemimpin kami mulai dari presiden sampai dengan tingkat yang paling bawah, supaya Kau memberikan Tuhan hikmat dan urapan buat pemimpin-pemimpin kami, sehingga boleh mengambil setiap keputusan-keputusan dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Memberkati para tim medis kami yang ada di garda terdepan Tuhan. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, bahkan para rumah sakit. Tuhan memberkati semua Tuhan yang sudah mengambil bagian. Engkau Tuhan buat mereka tetap kuat, jagai mereka, pagari mereka, bahkan kesehatan mereka juga diberkati Tuhan. Berdoa Bapak buat lingkungan di mana kami ada. Jauhkanlah Tuhan segala virus COVID-19 ini Bapak, sehingga lingkungan di mana kami ada boleh mengalami ketenangan, kedamaian. Jauhkan Tuhan virus ini dari kami dalam nama Yesus. Kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan, karena mata jasmani kami terbatas melihatnya, tapi kuasa Tuhan di dalam diri kami dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati Bapak setiap gereja-gereja yang semuanya sekarang tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, tapi kami percaya gerejamu tetap maju, gerejamu tetap bertumbuh. Kami percaya Bapak, semakin banyak orang mendengar berita tentang Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus yang
yang menjadi juru selamat umat manusia. Kami percaya dalam nama Yesus, biarlah pelayanan ibadah online ini boleh menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati Tuhan gereja pusat kami yang di Kelapa Gading. Tuhan memberkati Bapak Gembala Pusat, Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai dan Ibu Rina Nahwai. Memberkati para hamba-hamba Tuhan dari seluruh jemaat di Kelapa Gading. Demikian juga di Cilengsi, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ramini Sinaga sebagai pembina kami juga. Tuhan memberkati hamba-Mu yang ada di sana dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang Tuhan percayakan. Hamba memberkati juga jemaat di Citra Indah, bahkan di Cibarusa, bahkan juga di Gerenusa Indah. Biar kami tetap Tuhan semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat proses untuk pembayaran tanah gereja yang kami terus doakan. Tuhan tolong Bapak. Kami percaya Engkau sanggup mencukupkan segala keperluan gereja menurut kekayaan dan kemuliaan. Engkau sanggup membukakan setiap hati orang yang terbuka hatinya untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Baik itu lewat jemaat atau di luar jemaat. Tuhan memberkati Bapak menurut karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, hari-hari yang kami lewati, kami berdoa supaya Tuhan tetap pegang kami. Memberkati Bapak setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan jemaat yang sedang di luar negeri, ada di luar pulau, di luar kota, hamba melepaskan berkat buat mereka semuanya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami klaim janji Tuhan bahwa Kau merancang untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Terpujilah Kau Bapa di surga. Bahkan hamba berdoa buat jemaat atau orang yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online di Nomor Saron ini. Tuhan memberkati mereka. Biar di waktu mendatang kami boleh sama-sama berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kawal sebentar perjalanan kami. Allah menyertai dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.